Shalom Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai KPA pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di akhir-akhir tahun ini Tuhan kami masih bisa untuk berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu dalam KPA online. Tuhan berkati kami agar kami mampu menerima firman Tuhan. Kami mampu untuk mengerti firman Tuhan, agar kami mampu untuk memahami dan menjalankan firman Tuhan dengan baik. Karena itu Tuhan berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biar kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam KPA online. Bersyukur sekali kita sebentar lagi akan melewati tahun 2022. Saya pernah bercerita bahwa banyak satu nubuatan apokalip selama rentang hidup kita, atau 20 tahun terakhir saja ini selalu mengatakan tentang tahun ini akan berakhir dengan kiamat, tahun ini akan diakhiri dengan ini dan ini segala macam. Tapi sampai hari ini 2022 mau menuju 2023, Tuhan masih mengizinkan kita hidup dalam satu kenikmatan, kenyamanan. Semua kehidupan lebih baik. Ada orang yang bilang tahun kedepannya itu akan lebih berat, kita akan sulit untuk beribadah. Tapi pada kenyataannya kita sampai detik ini bahkan dipermudah lagi dengan ibadah. Bapak Ibu bisa ibadah melalui online, bisa menemukan segala macam pelajaran-pelajaran firman Tuhan dalam YouTube, dalam medsos. Lebih mudah daripada orang bilang zaman dulu bahwa kita akan menghadapi masa-masa itu. Apa yang terjadi? Apakah mereka salah menafsirkan atau tidak? Saya tidak berani menghakimi mereka. Tapi yang satu pasti bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan yang dianugerahi Tuhan untuk menjadi kehidupan yang berkembang terus-menerus. Bapak Ibu semua, di 2022 saya yakin bahwa setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Setiap orang memiliki tantangannya sendiri. Setiap orang memiliki kesulitannya sendiri. Tapi saya yakin satu hal, bahwa ketika kita bisa melewati tahun ini berarti kita masih dimenangkan oleh Tuhan. 2023 kesulitan itu mungkin akan berganti, tapi tidak akan hilang. Kesulitan itu akan berubah menjadi kesulitan yang lain. Kita tidak tahu kesulitan apa yang akan menghampiri kita. Tapi yang pasti kehidupan kita harus berjalan. 3 hari lagi 2023 itu kita lewati. Kehidupan akan terus berjalan. Siap atau tidak siap kita, kehidupan akan berjalan. Tentunya tantangan akan selalu bertambah. Seperti yang saya bilang tadi, kita kalau siap, kita akan menjadi orang yang lebih nyaman hidupnya dibanding tahun lalu. Namun kalau kita tidak siap, tentunya kehidupan kita akan jauh lebih berat. Ingat satu hal, ketika kita bicara tentang awal tahun dan tahun yang akan kita jalani, bahwa awal tahun itu adalah momentum setiap orang untuk membuat rencana dalam hidupnya. Tidak ada satupun yang sebenarnya tidak boleh membuat rencana. Semua orang harus membuat rencana. Baik itu tua, muda, miskin, kaya, sakit atau tidak, itu semua harus membuat rencana. Kenapa? Karena kita melihat masa lalu yang kita baru saja jalani. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kembangkan, dan apa yang harus kita capai, kita raih. Itu menjadi satu rencana kita dalam kehidupan kita. 20% saja di dalam dunia ini orangnya yang membuat rencana dan menjalankannya. Hal ini mungkin Anda bilang, wah kecil sekali ya, 20% orang yang membuat. Yes, tapi ingat bahwa 20% ini yang akan mengontrol 80% dari orang kekuasaan dunia, kekuatan dunia. Hukum Pareto selalu mengatakan gini, masa yang kecil itu akan membuat atau mempengaruhi kondisi sekitar yang lebih besar, yang lebih luas. Hukum Pareto selalu bilang tentang 80-20. 20% akan menguasai 80% dari kekayaan. Seperti kalau kita lihat dalam kepemimpinan di sebuah perusahaan,
Kepemimpinan sebuah perusahaan itu seperti piramida. Semakin ke atas semakin mengerucut. Pemimpin semakin ke atas jumlahnya juga semakin kecil. Seperti kalau di bawah mungkin banyak, mungkin luas, bisa 1.000 orang, tapi di atas mungkin tinggal satu, dua, atau tiga, atau lima. Seperti board of direction, cuma biasanya jumlahnya 5 sampai 7 orang. Tapi mereka bisa mempengaruhi kehidupan 1.000 orang itu, 2.000, 5.000, atau 10.000 orang di bawahnya. Itu sama seperti kehidupan dunia ini. Ketika kita tidak siap dalam kehidupan ini, kita jalani, ya sudahlah, besok kita jalani seperti itu. Hidup ya ora urip ya padha wae. Urip ya kayak ngono. Siap ora siap ya kudu itu. Anda akan bertindak seperti orang-orang yang berjalan dalam kegelapan tanpa menggunakan senter sekalipun. Bapak Ibu semua, firman Tuhan mengingatkan pada hari ini dalam Yesaya 54 ayat 20 ayat 2 dan 3 berkata gini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Pasal 54 bicara tentang bagaimana Sion atau kita ini melakukan perdamaian dengan Tuhan. Digambarkan sebagai seorang yang mandul, yang tidak pernah melahirkan, lalu dan ditinggalkan suaminya, lalu dia mendapatkan Allah lagi sebagai pasangannya. Tuhan sebagai pasangannya. Di sana dia dia meninggalkan masa yang lama, lalu dia mengembangkan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan satu hal yang dia rindukan, yaitu keturunan. Tidak hanya sekedar keturunan yang dia dapat, tapi juga keturunan yang sangat banyak yang menguasai kota-kota, yang menguasai tempat-tempat bangsa-bangsa. Nah, di ayat 2 bicara tentang bagaimana Tuhan meminta mereka untuk siap dahulu sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka mereka inginkan. Seperti dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan kita mempersiapkan dulu, baru kemudian Tuhan akan memberikan. Si janda yang mandul ini Tuhan bilang, sekarang lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, dibentangkan, diperluas lagi, jangan menghemat, panjangkanlah tali kemahmu. Jadi Tuhan inginkan dia tuh memanjangkan, melebarkan, meluaskan tali kemahnya, jangan dihemat. Apa yang dia miliki untuk digunakan untuk melebarkan, meluaskan kemah itu digunakan. Lalu patok-patoknya dikokoh-kokohkan. Ini satu gambaran yang Tuhan inginkan kepada kita, agar kita pun sebagai anak Tuhan yang hidup dalam perdamaian dengan Allah juga melakukan hal yang sama. Jika kita hari ini berbicara pada Tuhan, Tuhan saya mau menjadi orang yang berhasil, maka Tuhan inginkan kita mempersiapkan diri kita. Jika kita pasal ini bicara tentang bagaimana janda dan rumahnya itu yang harus diperluas, nah pasal ini juga bicara pada kita bagaimana diri kita dan hidup kita ini yang harusnya diperluas. Banyak cara untuk memperluas kehidupan kita. Agar apa? Agar kehidupan kita ini bisa berkembang, bisa menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya di Minggu pagi di Mojosongo, saya bicara rasa cukup. Kalau kita ingin mendapatkan pendapatan lebih, maka yang dibutuhkan kuncinya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita agar kita bisa mendapatkan satu pendapatan yang lebih, bukan dengan berhutang, bukan dengan melakukan satu tindakan kejahatan, tapi potensi diri kita, kemampuan diri kita ini yang kita kembangkan dahulu. Itu yang paling penting. Sama seperti di ayat ini, Tuhan inginkan ketika engkau sudah mendapatkan janji Allah, janji itu sedang dalam proses penepatan janji, penggenapan janji, yang Tuhan inginkan adalah apa? Potensi kita, kemampuan diri kita harus sesuai dengan apa yang kita minta. Anda minta mobil, berarti kita harus siap untuk
kemampuan kita untuk memelihara mobil tersebut. Mungkin melalui kemampuan menyetir yang lebih baik. Lalu kedua, surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraannya. Yang ketiga, kemampuan finansial kita untuk melakukan pemeliharaan kendaraan, melakukan servis, melakukan perbaikan jika ada perbaikan darurat, lalu membayar pajaknya. Belum lagi kita juga ditantang untuk harus membeli bahan bakar yang semakin mahal. Tentu, kalau kita tidak siap, lalu Tuhan memberikan kendaraan tersebut, yang terjadi adalah apa? Hidup kita menjadi lebih berat. Padahal ketika kita meminta kendaraan tersebut, yang kita inginkan adalah supaya kendaraan tersebut mempermudah hidup kita. Demikianlah dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang kita inginkan tahun depan, apa yang kita rencanakan kita raih tahun depan, menjadi pertanyaan ke dalam diri kita. Apakah kita sudah siap atau belum? Apakah kita sudah mampu atau belum untuk mengejar ke sana? Apakah apa yang kita lakukan sekarang related enggak dengan perjalanan untuk menuju ke apa yang kita inginkan? Sebagai contoh, Bapak Ibu pengen punya pendapatan 2 kali lipat dari pendapatan yang sekarang. Itu akan menjadi pertanyaan kepada kita. Caranya bagaimana? Apakah kita sudah punya cara? Oh, saya sudah punya cara. Saya ingin penjualan di toko saya, di usaha saya, di kelompok saya, di tim bisnis saya, itu berkembang 2 kali lipat. Oke. Selalu ada pertanyaan habis itu. Caranya bagaimana untuk mencapai itu? Oh, kami akan bekerja lebih keras lagi. Itu janji secara umum. Tapi pertanyaannya adalah, aset apa yang mendukung, hal apa yang paling mendukung Anda untuk mencapai hal tersebut? Pertanyaannya sederhana seperti itu. Saya selalu bertanya kepada teman-teman saya di kantor, kalau kamu ingin mendobel pencapaianmu, jawab pertanyaannya bukan hanya bekerja keras, tapi apa? Kemampuanmu harus naik. Sama seperti kehidupan kita. Pengen menjadi seorang penjahit yang baik. Oh, jadinya berarti saya harus memiliki keahlian yang baik. Teknik yang lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Oh, saya mau belajar. Oke, kalau gitu mulai dari sekarang belajar. Saya banyak sekali di masa-masa saya pulang kantor, saya itu ikut kelas online. Baik itu Canva, Power Direction, itu untuk edit video, untuk edit pamflet dan sebagainya. Kadang ditanya sama teman-teman saya gitu lah, Pak ngapain gitu? Nggak tahu. Tapi saya yakin satu waktu kemampuan ini akan penting bagi saya. Dan benar, kemampuan ini penting bagi saya ketika saya akan membuat video gereja, membuat video KPA online ini, seperti itu. Sebelum Tuhan memberikan satu tanggung jawab yang besar, saya sudah siapkan dulu kemampuan saya. Itu yang paling penting. Yang paling penting dalam hidup kita adalah apa? Bukan bagaimana kita menuntut tanggung jawab itu dulu, tapi bagaimana kita memenuhi kewajiban kita untuk memenuhi kemampuan kita dalam menerima tanggung jawab itu nanti. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab yang besar tanpa kita memiliki kemampuan yang cukup untuk mencapai tanggung jawab tersebut. Seperti pencobaan-pencobaan yang ada. Pencobaan-pencobaan yang ada tidak melebihi kemampuan kita. Itu satu janji Tuhan. Demikian pula dalam tanggung jawab. Karena itu Tuhan katakan, berbahagialah orang yang setia terhadap perkara yang kecil, dia akan menerima perkara yang besar. Artinya karena dia sudah terlatih melalui perkara yang kecil, dia akan menerima perkara yang besar. Daud sebelum jadi raja, dia secara setia melakukan persiapan dalam hidupnya sebagai seorang gembala. Mungkin orang bilang, apa relatednya? Apa hubungannya antara mengembalakan domba dengan mengembalakan manusia? Sama, yaitu bagaimana dia memiliki rasa tanggung jawab dan bagaimana dia memiliki kemampuan untuk bertarung melindungi apa yang dia jagai saat itu. Karena itu ketika dia melawan Goliat, dia tidak takut. Dia bilang, aku sudah biasa menghadapi binatang buas. Sehingga Goliat merasa tersinggung. Kenapa dia disamakan dengan binatang buas? Dan yang terjadi, Goliat dikalahkan. Daud bukan seorang yang tidak terlatih, dia terlatih. Demikian pula Yosua. Yosua bukan orang yang tidak terlatih. Dia adalah contoh sempurna dari seorang pemimpin yang melakukan
perjalanan karir dari nol sampai di masa puncak. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita belajar dari mereka-mereka ini, dari pahlawan-pahlawan iman ini. Agar apa? Kita mempersiapkan diri kita saat ini. Kalau saya ingin belajar lebih banyak lagi, banyak media yang kita bisa lakukan. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Bapak Ibu bisa lihat dari medsos, dari Facebook, YouTube, segala macam. Kalau kita punya dana lebih, kita bisa pakai ruang guru, kita bisa pakai game untuk belajar tentang banyak pelajaran-pelajaran yang di soft skill maupun hard skill. Belajar tentang Microsoft MS Office pun juga bisa ada dari HP, Corel Draw bisa dari kelas online. Belajar menjahit, belajar membuat renda, menggambar, dan segala macam bisa dari kelas online. Musik bisa dari kelas online. Semua tergantung dari kita. Mau dan mampukah kita untuk menjalani masa pembelajaran kita. Bapak Ibu semua, tahun depan Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Tapi yang paling penting adalah bejana hidup kita mampu menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan itu atau tidak. Karena itu perluas kehidupan kita, perluas potensi kita, perluas gelas potensi kita. Jangan menghemat, panjangkan talinya, luaskan tali-tali yang mengikat kehidupan kita, supaya kehidupan tidak menciut, tidak mengecil, tidak hanya menjadi seorang yang punya kacamata kuda, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya wawasan yang luas, kemampuan yang luas, sehingga ketika ada tanggung jawab dan ada kesempatan yang Tuhan berikan, kita mampu dan kita siap. Jadilah orang yang beruntung, karena orang yang beruntung adalah orang yang mampu dan siap. Mereka yang tidak mampu, tapi kesempatan datang, itu adalah orang yang buntung. Ketika orang mampu, tapi kesempatan tidak pernah datang, itu adalah orang yang tidak beruntung. Karena itu, jadilah orang yang beruntung. Ketika kesempatan yang Tuhan berikan, itu datang, kita mampu dan siap. Karena itu persiapkanlah hidup kita, mulailah saat ini membentangkan tenda tempat kehidupan kita, membentangkan, memperluas wawasan kita, kemampuan kita, dan percayalah dan lihatlah 2023 Tuhan akan memberikan kesempatan yang lebih besar, lebih luas, lebih banyak, dan lebih memberkati kita di tahun 2000 daripada tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah Engkau ingatkan agar kami mampu untuk mengembangkan diri kami, mengoptimalkan kehidupan kami, memampukan kami Tuhan, agar kami bisa melewati 2023 dengan baik. Kami percaya Tuhan, ketika 2022 kami melewatinya bersama Engkau, 2023 kami akan bertarung melewatinya bersama Engkau Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kami tahu Tuhan Kau berserta dengan kami. Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan masih menolong kami, dan kami percaya sampai akhir hayat kami Engkau tetap bersama dan menolong kami. Karena itu Tuhan, biar Engkau melengkapi kami, memperlengkapi hidup kami, menguatkan kehidupan kami, menjadikan kami lebih lagi, lebih kuat dan lebih kuat lagi. Karena kami percaya kami memiliki Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua dalam setiap apa yang kami lakukan. Berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami, apapun yang kami perbuat, biar Engkau membuatnya berhasil, beruntung, dan kami bisa sukses. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus keluarga kami, hidup kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari setiap penyakit, mara, bahaya, dan Engkau memberkati kami dengan kedamaian sukacita dari Allah. Terima kasih Yesus, biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.